Siapa yang mau memimpin doa? 14, silakan. Oke. Semuanya siap? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kasih. Oke, terima kasih Bintang. Oke, dalam kegiatan hari ini Bapak akan memberikan layanan informasi. Apa sih layanan informasi? Nah, layanan informasi itu adalah layanan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai materi yang berkaitan. Nah, materi pada hari ini yang ingin Bapak sampaikan yaitu tentang memahami potensi diri. Dalam diri kalian itu punya potensi masing-masing. Oke, dalam layanan ini kurang lebih nanti waktunya 1 jam pelajaran atau 45 menit. Oke, sebelum kita mulai, kita speaking dulu. Yang mau fokuskan pikiran lo. Bapak kasih tahu instruksinya, speakingnya tepuk pagi. Kalau Bapak sebut pagi, tepuknya sekali. Paham? Kalau Bapak bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau Bapak bilang malam, tepuknya setengah. Karena malam waktunya istirahat. Paham? Paham. Oke, pagi, siang, 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 malam. Siang, pagi, pagi, siang, siang, malam. Oke. Udah siap ke tahap selanjutnya? Siap. Belajar materinya ya. Oke, silakan perhatikan slide depan. Oke, potensi diri. Apa sih potensi diri? Jadi bahasa simpelnya adalah kemampuan diri itu adalah bakat atau minat atau kemampuan yang kita miliki, baik itu sudah terwujud atau yang belum. Gitu. Misalnya kalian ada bakat dalam berbicara, public speaking, sudah terwujud. Ada yang seperti itu sudah? Mungkin sudah presentasi kan pernah di depan? Namun belum secara maksimal. Jadi dari situ ya, kemudian jadi kemampuan kekuatan diri seseorang, baik yang sudah terwujud ataupun belum terwujud, yang belum tergali secara maksimal. Potensi diri ya. Nah, potensi diri itu menurut ahli bisa dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu adalah kemampuan sosiologis. Kemampuan sosiologis itu adalah kemampuan untuk peka terhadap lingkungan sekitar atau permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Nah, individu dengan kemampuan ini juga dapat menunjukkan kepekaan berupa simpati dan empati. Kira-kira yang seperti apa nih? Misalnya kalian di dalam masyarakat ada organisasi kepemudaan nggak? Karang Taruna? Ada yang ikut di sana? Nah, itu mungkin kemampuan sosiologisnya lebih dominan. Contoh kalau di sekolah kalian ikut ekskul kayak pramuka, paskib, dan lainnya OSIS gitu. Itu merupakan salah satu bentuk kemampuan sosiologis. Nah, di sini ditekankan bahwa orang yang memiliki kemampuan ini itu biasanya bersimpati dan empati. Apa coba bedanya simpati sama empati? Simpati itu kita ponsel. Simpati itu adalah rasa peduli kita terhadap orang lain, permasalahan orang lain. Terus empati apa bedanya, Pak? Kalau empati adalah kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Misal teman kita curhat lagi sedih, kita bisa merasakan kesedihannya. Ya. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan sosiologis ini jiwa sosialnya tinggi. Suka nolong, suka membantu. Yaitu yang selanjutnya yaitu kemampuan musikal. Nih, individu dengan kemampuan musikal dapat menghayati alunan nada dan menciptakan suasana harmoni suara melalui permainan alat musik. Ada yang sama dengan musik? Ada ya? Nah, itu lihat kita kayak lihat kan? Ya, dulu waktu kearifan lokal kita tunggal kan? Ya, berarti itu kemampuan musikalnya udah mulai bagus. Bapak rasa sama orang punya kemampuan musikal ini minimal nyanyi di kamar mandi. Iya kan? Iya.
lagu sekali dua kali langsung hafal lirik, itu berarti kemampuan musikalnya bagus. Kalau orang sekali dua kali belajar alat musik langsung bisa, itu kemampuan musikalnya bagus. Tapi setiap orang punya ini, dia nonjol nggak, dominan nggak. Kemudian kemampuan naturalis. Nah, potensi diri ini membuat seseorang lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Potensi naturalis bisa digambarkan dengan kemampuan memahami kehidupan ekologi di bumi. Tinggi ya bahasanya. Gambarnya adalah kemampuan naturalis ini adalah orang-orang yang suka alam, yang cinta alam, yang suka pantai, yang suka naik gunung. Healing. Ya, healingnya ke tempat alam, bukan shopping gitu kan. Biasanya cewek-cewek ini healingnya shopping. Ya, jadi naturalis ini yang berhubungan dengan alam. Contoh kecilnya adalah kayak cewek-cewek biasanya suka nanam bunga, tanaman hias. Ya, itu salah satu termasuk kemampuan naturalis. Misal kalau yang cowok, cewek juga banyak yang biasanya pelihara hewan kayak kucing gitu, kelinci. Itu termasuk kemampuan naturalis yang suka dengan alam. Biasanya paling ciri khas orang dengan kemampuan ini adalah paling benci dengan sampah plastik khususnya. Jadi ketika healing ke alam, melihat sampah itu risih. Gitu. Kelihatannya di situ. Kekhasannya kemampuan naturalis. Oke, next ya. Oke, kemampuan logika. Nah, potensi ini membuat seseorang individu mampu berpikir secara logis dan matematis. Kemampuan ini juga memudahkan seseorang untuk memahami sesuatu secara numerik, berhitung hingga mengingat rumus matematis. Ada nggak kira-kira kalian di sini yang suka matematika? Ya banget. Suka matematika, suka fisika, pokoknya suka yang hitung-hitung aja deh. Ya, berarti memang kemampuan logikanya dan kemampuan logika ini nggak harus secara suka matematika aja ya, tapi dia lebih logis. Misal, kalau malam-malam di tempat sepi, gelap, angker kata orang, ada suara berisik, resep gitu. Kalau orang berkemampuan logika itu paling itu cuma kucing, paling tikus. Kalau itu yang kemampuan logikanya bagus. Tapi kalau kemampuan logikanya mungkin belum maksimal, itu mikirnya yang aneh-aneh. Ya gitu. Itu contohnya kayak gitu. Dan biasanya secara umum ya kemampuan logika ini lebih nonjol pada laki-laki. Secara umum. Perempuan kan nggak ya, karena laki-laki itu dominan menggunakan otak kiri. Ya. Otak kiri itu adalah pusatnya logika, yang di sini itu tentang musikal abstrak sebelah kanan. Dan bedanya lagi, laki-laki itu lebih dominan menggunakan pikirannya dibanding perasaan. Kalau perempuan kebalikannya secara umum. Ya. Makanya perempuan gampang baperan. Masalah lah. Terus pertemanan perempuan juga beda dengan pertemanan laki-laki. Kalau laki-laki ada masalah, diselesaikan, mungkin berantem ya udah selesai gitu kan. Kalau perempuan temenan gini banget, giliran udah ada masalah. Ya apa dia? Dasar cewek. Oke, next ya. Ini kemampuan linguistik. Apa kira-kira linguistik? Ya. Apa? Bicara, kata bicara ya. Kemampuan linguistik ini adalah kemampuan berbahasa, berbicara. Kemampuan linguistik merupakan kebolehan dalam berbahasa. Individu dengan potensi ini mampu memahami teks deskriptif, berbicara ceramah hingga diskusi. Jadi ciri-ciri orang kemampuan linguistik ini orangnya rame, seru. Di tongkrongan biasanya dia yang mulai obrolan. Ada? Ada. Terus ketika public speaking atau presentasi di depan, dia nggak nervous. Dia udah bisa menguasai bahasanya. Ada? Wajib bisa nanti ini ya, karena orang seperti ini. Kalau nanti PKL, presentasi yang PKL juga harus berani ngomong di depan penilai. Masih lama ya. Oke, seru. Kalau orang kemampuan linguistiknya bagus nih, pasti menghidupkan tongkrongan lah kalau di umur kalian. Oke, kemampuan spasial. Spasial ya, bukan spesial ya. Oke, potensi diri ini berkaitan dengan pemahaman akan ruang spasial. Ruang tersebut kerap dikaitkan dengan pemetaran tertentu.
Misalnya punya kamar masing-masing kalau di rumah, kamar pribadi, pengen ngedesain kamar tuh biar cakep, udah kebayang kan? Kamar ukuran 3x4, nanti pojok itu dikasih interiornya apa, nanti samping tempat tidur dikasih apa, udah kebayang. Jadi udah menguasai ruang spasial. Biasanya orang-orang kayak gini punya kemampuan ini seperti arsitek, desain interior, gitu. Dia udah ngebayangin ruangan kelas segini ukurannya dengan segini, cocoknya dikasih interior apa, udah kebayang sama dia. Kemudian yang paling simpel itulah orang yang gampang banget menghafal jalan, kemampuan spasial ini. Misal jalan dari sini ke lapangan Saber, udah kebayang nih kalau jalan sini udah sini. Kalau yang nyasar itu kemampuan spasialnya berarti masih rendah gitu. Ada yang nyasar jalan pulang. Siap, kiri belok kanan. Iya. Biasanya kan ada kan teman-teman ketika diajak kumpul gitu, udah di servlog, udah titiknya akuratnya 1 meter gitu, udah akurat banget, tapi masih nelfon. Berarti itu kemampuan spasialnya masih rendah. Gitu ya. Itu bisa bedain kemampuan spasial ini udah kebayang ruang dan waktunya. Next ya. Oke, kemampuan visual. Kemampuan visual ini berhubungan dengan mata atau penglihatan. Kemampuan visual adalah potensi diri untuk menciptakan kreasi visual baik dalam gambar, foto, lukisan hingga film. Individu dengan potensi ini mampu memahami teka-teki yang tampak secara visual. Kalian anak DKV wajib mengasah kemampuan ini. Karena apa? Ketika kita desain itu peka banget. Organ yang pertama kita gunakan adalah mata kan? Iya. Ketika kita foto juga begitu, komposisi foto, yang kemampuan visualnya bagus itu udah tahu. Ketika objek orang ngadepnya ke sini, di sini harus apa ya? Dibagi ruang di sini harus lebih lebar dibanding ruang yang di belakang si objek. Misalnya kayak gitu. Ketika fotonya simetris kayak jalan gitu, itu objek utama harus di tengah-tengah pas, nama simetris. Biasanya orang kemampuan visualnya yang udah bagus, udah kebayang. Kayak ngedesain, main warna, kalian ketika desain logo, ketika logo kita itu supaya terlihat menarik, warnanya harus pakai warna apa? Itu udah kebayang desain visual. Ada yang kayak gitu? Kok dia pada di kafe loh ini? Oke, yang selanjutnya kemampuan kinestetik. Oke, kemampuan kinestetik ini adalah untuk menggerakkan tubuh mulai dari mengembangkan elastisitas hingga menciptakan harmoni lewat gerakan. Ada yang punya TikTok? Ada yang suka pargoy? Jadi enggak ya. Jadi Pak. Biasanya yang sering bikin konten gerakan di TikTok ataupun sosmed lainnya itu kemampuan kinestetiknya udah bagus. Gak cuma di TikTok ya, orang yang kinestetiknya bagus ini dia biasanya kalau nari jago, senam, terus olahraga. Jadi kalau olahraga dia udah geraknya nggak kaku gitu. Ada anak futsal di sini? Ada kan? Ya, itu berarti kemampuan kinestetiknya udah lentur. Tendang bola, nggak kaku banget. Next ya. Oke, itu tadi kemampuan ada 8, apa aja ayo? Linguistik, visual, apa? Kinestetik, apa lagi? Spasial, udah, logika, udah, kinestetik udah, naturalis, satu lagi apa? Musikal. Ya, ada 8. Jadi Bapak sudah tadi kasih pengertian dasarnya. Nanti ketika diskusi kelompok kalian proyeknya diskusi sama temennya. Ini termasuk kemampuan yang lain. Kemudian ini poster digital yang Bapak ambil dari Google. Mungkin kalian lebih jago mendesain kayak gini ya. Yaitu cara mengenali potensi diri. Yang pertama itu lewat hobi atau kegemaran. Yang hobi nyanyi, oh berarti di situ kemampuan musikal saya bagus gitu. Yang hobi olahraga berarti kinestetiknya udah muncul. Yang hobi nyanyi di kamar mandi,
Orang linguistik katanya kamu saya. Yang hobinya ngobrol ketemu orang berdiskusi terus public speaking itu berarti linguistiknya. Kemudian banyak membaca dan melihat keadaan. Kenapa kita harus banyak membaca? Jadi ketika kita menemukan potensi kita, ini termasuk kemampuan yang mana sih? Dengan kita bereferensi atau membaca, kita bisa tahu, oh ini bagian ini. Kita bisa memaksimalkan, mengeksplorasi apa yang kita punya. Kemudian melihat lingkungan keadaan, melihat keadaan sekitar. Kayak tadi kemampuan sosiologis, itu kan berhubungan banget dengan lingkungan sosial ya. Kemudian sharing dengan orang terdekat, dengan teman, dengan bapak ibu guru, dengan orang tua, itu sharing. Saya biasanya kayak gini loh, berarti kemampuan saya apa gitu. Berarti kan teman-teman yang punya infonya, informasi atau materinya bisa mengarahkan kalian. Kemudian mencoba hal-hal yang baru. Kalau kita nggak berani mencoba yang hal baru, berarti kita nggak berani mengeksplor diri kita. Misal awalnya pengen ikut futsal, tapi masih malu-malu. Ya kita nggak tahu kemampuan kinestetik kita sampai mana. Terus biasanya yang disuruh presentasi ke depan masih malu-malu. Kalau kita nggak coba, kita nggak bakal tahu kemampuan linguistik kita sampai mana. Ada yang masih kayak gitu, malu-malu kalau disuruh? Masih. Oke. Paham ya tadi? Atau sudah kebayang aja ya? Jadi kita selanjutnya kita diskusi kelompok. Sebelum diskusi, Bapak bagi kelompoknya. Caranya nanti mungkin dari sana berhitung 1, 2, 3 sampai 5 berulang. Paham? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Oke, ayo. Paham ya semuanya? Kita mulai ya. Mulai. 4, 5, 1. Oke, udah kebagian semua ya. Jadi yang nyebut 1 silahkan bergabung di sebelah sini. Kedua di sini di bagian depan. Ketiga di barisan sini. Keempat di barisan di sana. Silakan. Kelima di sini. Oke. Sudah ketemu semua? Ingat kan tadi yang disebut angkanya? Oke, silakan. Kalau nanti lo nyebutnya udah lupa. Yuk, 2 di sini. Perhatikan dulu. Ini Bapak ada puzzle tentang kemampuan diri dan 8 tadi. Nanti Bapak bagikan rubrik bagian-bagian puzzle-nya ke kelompok ini. Satu warna itu mencakup semua 8 tadi. Silahkan kalian cocokkan. Diskusikan di kelompok kalian. Satu warna ini satu kelompok. Dan dalam satu bundle ini ada 8 kemampuan. Jadi kalian nanti tinggal dipilih bundle mana. Paham? Ya. Oke, silakan duduknya berhadapan-hadapan supaya diskusinya enak. Bagi yang tidak dapat boleh ambil kursinya. Duh, aku di ujung ini tuh. Aku kena video nih. Oke, sudah ketemu kelompoknya, duduk senyaman mungkin. Silakan masuk ke kelompok rapat atau kelompok atas, ya. Oke, silakan didiskusiin. Nanti ketika sudah kalian tandain, di sini kan udah ada. Oke, kalau dengarkan, sudah dapat semua ya. Kalian bisa tandain, ya misal kertas ini termasuk kemampuan apa? Misal sosiologis, nanti kalian per kelompok majunya tempel di sini. Di belakangnya ada double tip ya, kalian lihat. Oke, misal yang ini termasuk kemampuan kinestetik.
Kalian tempel di sini. Paham? Oke, silakan diskusikan. Ini termasuk apa? Termasuk apa? Ya, tidak satu kelompok maju dari tanda tanda. Kamera. Ayo. Jangan takut salah. Ayo. Aku tembung itu makanya jadi. Kau ini ada ini Pak? Iya, udah orang udah tinggi. Udah ada yang ketemu? Boleh ditandain dulu di belakangnya ditulisin. Di belakangnya aja, nanti kan nempelnya ke depan. Ya. Boleh kalau udah selesai di belakangnya tulisin aja pada dari nempel di depan. Pak ini kalau salah bawa apa kan? Gak apa-apa, namanya belajar. Mana? Coba. Ada yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 4 silakan boleh tempel di depan. Lepas dulu itu. Agak mepet ya biar teman-teman yang lain nanti juga. Kok masih ada yang bolong? Oh. Udah. Oke, terima kasih kelompok 4. Boleh kasih applause? Ada yang sudah?
Agak masuk dikit ya, bertemunya dari bagian depan. Ya udah, oke, terima kasih Bapak Mika. Boleh kasih skor? Ya, Bapak lain Mika. Kelompok 1 udah kayaknya ya? Oke, silakan. Ya. Ya. Naturalis, sosiologis, naturalis sudah ya? Logika, linguistik, linguistik tuh. Oke, terima kasih kelompok 1. Rekamnya videoin tahan mas, tahan Oke, terima kasih kelompok 2, Bos. Kelompok 5. Silakan maju. pagi siang malam Silakan. sore. Ayo mana lagi kelompok ya? Mas. Bantu temannya nego. Upacara kedua yang mulai wes keluar Bagi.
Bukan kata. Kata laut. Gimana? Gosip. Pasti. Sore. Subuh. Ya, semua ya. Tepuk tangan buat kita semua. Boleh Bapak cek? Boleh. Cek aja Pak, kalau ada yang salah, silakan Pak. Oke. Ini tertarik pada keterampilan bekerja dengan angka. Ini adalah kemampuan logika. Suka berbicara atau bercerita kepada orang lain tanpa rasa malu adalah kemampuan linguistik. Menyukai fotografi dan videografi adalah kemampuan Visual. Oke, kasih ada yang keliru ya. Terus ini dapat meniru suatu gerakan dengan cepat dan baik. Kemampuan kinestetik. Harusnya di sini. Senang berdiskusi dengan ini linguistik benar. Kinestetik. Suka berpetualang di alam terbuka. Naturalis. Oke, nggak apa-apa, masih tertukar-tukar, tapi namanya kita belajar ya. Kalau kita nggak tahu salah, berarti nggak tahu benar. Seenggaknya dari ini nanti kita bisa belajar mengeksplor diri kita lagi. Oke, terima kasih untuk kelompoknya. Untuk selanjutnya, Bapak ada LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Ini silakan nanti kalian isi sesuai dengan diri kalian, bukan jawaban kelompok. Paham? Oke, petunjuknya silakan kalian isi nama identitas kalian juga. Ini dulu nama kelas, kemudian di bawah itu sesuai dengan apa yang kalian rasakan, apa kemampuan yang kalian punya secara dominan. Oh iya Bapak lupa. Jadi semua kemampuan ini, 8 ini sebenarnya kita punya semua. Cuman yang dominan atau yang menonjol yang mana? Paham? Silakan isi. Musikal. Jadi ini nggak ada jawaban salah benar ya. Ini adalah tentang diri kalian, kemampuan yang kalian punya. Dan jangan merasa minder kok saya beda sama temennya. Enggak, orang beda pasti orang diciptakan unik dan yang sama. Kalau sama ya sama. Enggak, orang kembar aja beda. Punya teman kembar enggak kalian? Iya. Bisa bedain kan? Iya. Tapi tuh setiap orang tuh unik, nggak ada yang sama. Yang nomor 2 itu satu aja yang paling dominan yang kalian rasakan yang kalian punya. Dua Pak. Oh 2, nggak apa-apa sih. Mana dulu?
Ya, pas kapusang kan nanti ada banyak hal di sini. Ya, baru bisa dia. Tapi itu cuma matematika. Matematika guys. Ya, sih matematika. Tahun kemarin yang ikut tari di depan itu nggak sih? Karya lokal? Ada yang ikut tari? Iya. Tapi kayaknya banyak dari kelas ini yang kemarin aksi itu seperti itu. Ada yang udah? Belum. Ya udah mulai ditunggu. Pada bingung ya? Karena lebih susah mengenali diri sendiri dibanding mengenal orang lain. Iya. Kemarin beda-beda lagi diri. Kita nggak ikut kegiatan di sekolah. Kalau di luar itu namanya apa? Ikut organisasi di luar sosiologi, suka ikut kegiatan sosial kan maksudnya? Enggak, bagaimana cara untuk mengoptimalkan kehidupan tersebut itu? Oh, dia bisa ikut kegiatan di luar sekolah. Nggak apa-apa, mengembangkan potensi diri. Linguistik, public speakingnya bagus. Linguistik. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya atau memberi saran atau masukan? Coba ada ribut tuh yang mau bertanya atau menjawab. Iya. Jajan. Ada yang mau tanya? Tanyanya dari Google dulu. Atau mau jawab, mau apa menambahkan tentang materi ini? Ya, Bintang. Kita siap mau berjalan mengembangkan kemampuan kita, tapi kita punya sifat malas. Sifat malas. Oke. Gimana caranya kita mengembangkan potensi diri kita, tapi kita punya rasa malas? Oke. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ketika kita ingin mengembangkan potensi yang kita miliki, tapi kita punya rasa malas.
Yang nanya yang jawab, gua kasih apa? Oke, ngomong kata jika menghilangkan rasa malas yaitu memotivasi diri melihat orang lain supaya kita menghilang rasa malasnya gitu. Lebih naik semangatnya. Ada yang nambahkan? Gimana? Setelah pikir. Berarti kalau kan logikanya masih ada. Masih kurang Pak. Oke. Oh ya satu golongan aku. Kita nama Cika memilih yang mana? Kita nama Cika memilih yang mana? Yang tengah. Ya, ini aja deh ya. Mana? Meremcik. Semua sih. Kita mau mana? Pak saya Pak. Pasti dong. Apa namanya? Orang pernahnya. Bisa nanya 4. Oke, karena waktunya sudah mau berakhir. Ya Pak. Yang belum diisi dulu. Kita refleksi ya. Oke, bagi yang sudah mengisi kita refleksi dulu. Apa yang sudah kamu pahami dari kegiatan mereka ini? Tujuannya tidak jelas. Angkat tangan dong yang mau jawab. Mana Pak? Apa materi apa yang sudah kamu pahami dari kegiatan layanan BK pada hari ini? Tadi dulu. Ya, apa ya? Oke. Lebih mengenal diri sendiri, Melisa. Ya. Lebih mengetahui lebih banyak kemampuan yang kita punya. Oke, sip. Terima kasih buat apa? Assalamualaikum. Terus materi yang belum kalian ketahui apa kira-kira? Yang belum kalian pahami? Banyak Pak. Banyak. Kasih Pak. Apa? 100. Apa? 100. Belum jawab kok. Orang belum jawab ya apa salah satunya banyaknya apa? Salah satunya apa? Apa ya Pak? Naturalitis apa? Cara mengembangkan kemampuan naturalis. Ya. Ya, itu. Caranya gimana yang itu jawab? Konsisten. Banyak duit. Banyak duit, bisa lagi. Tadi kita coba ngomong satu boleh. Intinya banyak duit. Tadi yang jawab Banyak duit. Saya. Ini Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah cuma sampai. Oke. Oke, sudah selesai ya? Ya Pak. Udah semua? Oke, terima kasih banyak. Oke, halo. Oke, silakan kumpul ke PD-nya. Karena waktunya juga udah mau berakhir, kalian juga mau Jumatnya yang tadi lagi musim. Kita simpulkan sama-sama ya. Berarti setiap manusia itu mempunyai kemampuan atau potensi pada dirinya. Dari 8 kemampuan yang Bapak sampaikan tadi, itu semuanya ada di diri kita. Tinggal kita mengembangkannya, mengeksplorasinya itu bagaimana. Harapan Bapak, kalian bisa memaksimalkan eksplorasi semua kemampuan kalian karena nanti ini berguna untuk kesuksesan kalian. Oke, setuju? Cukup? Oke, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, kita berdoa lagi ya. Dipimpin, tetapkan mungkin boleh. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Gimana selesai? Oke, terima kasih Bintang. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak. Semoga kalian hari ini bahagia. Amin. Jangan lupa bahagia ya.